Konnichiwa minasan, Aron Yonggoto, Ishoni Benkyo Shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Aruran Nihongo. Kyo wa, untuk hari ini saya akan membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang minasan sudah kirimkan di Instagram saya ataupun komentar-komentar yang minasan sudah kirimkan di akun YouTube saya ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang minasan sudah kirimkan di IG ataupun di YouTube saya bisa terjawab dengan baik dan memuaskan. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, di sini untuk pertanyaan pertama ada Ilham Sang ya. Sensei, apakah perbedaan dari level bahasa Jepang N1 sampai dengan N5 dan apakah yang membedakannya? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya buat minasan yang memulai pembelajaran bahasa Jepang mengenal dari level kemampuan bahasa Jepang ya. N1, N2, N3, N4 dan N5 adalah tingkat kemampuan skill bahasa Jepang minasan ya. Yang membedakan dari setiap levelnya kemampuan bahasa Jepangnya adalah kanji, kotoba dan juga bunpo. Minasan jangan sampai keliru, karena banyak orang yang baru belajar bahasa Jepang menganggap level N5 adalah tingkat tertinggi dari kemampuan bahasa Jepang ya. Sebenarnya itu salah. Tingkat tertinggi dari kemampuan bahasa Jepang adalah N1 ya. Justru level N5 adalah basicnya atau standarnya ya. N5, N4, N3, N2 dan N1 adalah yang tertinggi. Gitu ya Ilham Sang. Jadi untuk N5, N3, N2, N1 adalah level dari kemampuan bahasa Jepang yang ditentukan dari tingkat kemampuan kanji, kosakata, dan juga grammar yang dimiliki oleh individu tersebut yang telah melakukan tes Nihongo no Ryokushiken atau yang biasa kita kenal JLPT ya. Untuk JLPT sendiri di Indonesia itu cukup mahal ya minasan. Jadi minasan jangan sampai kemampuan minasan di level N4 malah ngacelok ngambil di N3 ya. Banyak tuh teman saya seperti itu. Aduh, saya udah belajar N4 nih, nggak akan beda jauh kok dengan N3. Daripada saya ngeluarin duit cuman buat ngambil N4, ya udah saya langsung aja N3 ya. Dan pada akhirnya kebanyakan pada gagal ya. Soalnya tidak semudah itu untuk mencapai atau mendapatkan sertifikat JLPT N3. Mungkin tujuannya beberapa perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, beberapa persyaratan untuk masuk perusahaan tersebut minimal JLPT N3 ya. Mungkin karena hal tersebut banyak yang tidak sabar akan kemampuannya yang belum siap untuk mengambil sesuatu yang belum dia kuasai ya. Jangan seperti itu ya minasan, step by step aja, pelan-pelan tapi pasti. Oke. Di luar itu juga sayang juga kan, karena untuk mengikuti JLPT sendiri harus mengeluarkan kocek duit dan tidak murah loh. Waktu saya di Jepang ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu berapa nominalnya, belum saya pelajari. Tapi kalau misalkan di Jepang, waktu itu saya ngambil JLPT N3 kurang lebih 5.000 yen ya. 5.000 yen saya harus keluarin sekitar 520 ribuan kalau dalam rupiah. Cukup tinggi kan? Makanya jangan main-main tuh dengan uang segitu, dengan kemampuan yang masih di level N4 ngambil N3 bahkan ngacelok ke N2. Waduh, sama-sama aja buang-buang duit ya, mubazir. Oke, Ilham Sang, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Di sini ada Raisang. Sensei, buku apa sih yang digunakan untuk belajar bahasa Jepang? Kalau saya menggunakan buku Minano Nihongo ya, itu saya gunakan ketika belajar di Indonesia persiapan untuk berangkat ke Jepang ya. Selama 2 bulan saya menggunakan buku itu. Enak banget tuh bukunya, gampang banget buat dipelajari kalau menurut saya, karena emang saya tidak ada buku referensi lain selain buku itu untuk belajar. Kemudian kalau di Jepang menggunakan buku Dekiru Nihongo level N5 sama N4 ya. Ini buku langsung dari sekolahnya yang mereka rekomendasi buat kita belajar. Tentunya nggak ada translate-nya. Tapi karena emang udah ada
basicnya belajar sebelumnya di Indonesia 2 bulan. Jadi meskipun tidak ada translate Indonesia ataupun Inggris, bisa dimengerti dengan bantuan sensei juga tentunya ya kan pembelajaran. Kalau misalkan untuk N3 dan N2 saya belajar dengan Bunpo ya, khusus buku Bunpo N3 N2 tentunya dengan kerumitan yang sangat tinggi. Jadi minasang siap-siap aja tuh. Tapi jangan takut ya. Semuanya ada prosesnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini ada siapa nih yang bertanya? Oke, di sini ada Karisma saya. Karisma Sang. Apa nih Karisma pertanyaannya nih? Ya. Kenapa di Jepang sangat bersih? Gak ada sampah ya? Banyak kok sampah. Sampah masyarakat enggak ya? Di Jepang itu jarang ada sampah. Kenapa? Karena di Jepang itu lebih banyak tempat sampahnya daripada sampahnya. Sangat tertib mereka orang Jepang, sudah dididik dari sejak TK bahkan ya, Shogakusei Kara. Sejak mereka TK atau di kitab PAUD ya, taman kanak-kanak, mereka sudah diajarkan oleh sensei mereka tentang menjaga kebersihan. Habis mereka makan, punya plastik sampah sisa makanan, kalau tidak menumpukkan tempat sampah di sekolah ataupun di jalan, mereka wajib memasukkannya. Bukan wajib ya, mereka membiasakan diri memasukkan sampah tersebut ke dalam kantong pribadi mereka, lalu dibuang di rumah kalau misalnya di jalan tidak menemukan tempat sampah. Itu adalah nilai positif yang diajarkan oleh orang tua maupun guru di sekolah kepada anak didik mereka. Sangat baik buat kita tiru harusnya ya. Makanya didikan tersebut sangat melekat sampai mereka dewasa, dan sampai sekarang pun terbukti jalanan di Jepang sangat bersih, jarang adanya sampah yang bisa kita lihat ya, atau botol-botol bergelindingan di jalan raya atau sampah tiba-tiba nyangkut. Dan di Jepang pun memiliki sistem buang sampah yang sangat teratur ya. Buanglah sampah pada harinya ya, sistemnya kayak gitu. Jadi setiap harinya sampah yang harus dibuang itu beda-beda. Misalkan untuk hari Senin itu jadwalnya buang sampah botol, Selasa buang sampah plastik ya. Itu semua sudah ditentukan, dan setiap prefektur atau setiap daerah di Jepang itu harinya beda-beda ya. Nah, minasang yang mau ke Jepang ataupun sudah di Jepang tentunya harus dipelajari jadwal minasang harus buang sampah hari apa aja ya. Jangan sampai minasang asal buang sembarangan dan menimbulkan sebuah masalah karena tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan gitu ya. Itu ya Karisma Sang, mengapa di Jepang sangat bersih, tidak ada sampah ya, jarang ada sampah maksudnya. Mungkin juga ya karena emang saking bersihnya, orang Jepang juga enggan untuk buang sampah sembarangan. Toh lihat yang lain pada tertib buang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan asal buang sampah. Mereka juga memiliki rasa malu lah ya. Kenapa saya harus buang, jadi malu, orang lain aja buang sampah pada tempatnya, kok saya buang sampah sembarangan. Rasa malu itu juga sangat baik diterapkan untuk menjaga bumi kita ya. Jangankan orang Jepang sendiri, kan kita aja sebagai pendatang ke Jepang ya, saya yang biasanya buang sampah tiba-tiba di Jepang kan lihat, wah negaranya bersih, orang-orangnya tertib, buang sampahnya pada tempatnya, kan kita juga jadi malu kalau misalkan harus buang sembarangan. Toh pelan-pelan kita pun mengikuti cara mereka, cara baiknya ya, cara baik mereka dalam mengolah sampah, membuang sampah pada tempatnya, perilaku baiknya lah ya, intinya gitu minasang. Oke, itu ya Karisma Sang, mudah-mudahan terjawab dan bermanfaat buat kita semua, buat saya sendiri dan juga buat kita semua ya tentunya. Oke, saya batasin ya untuk setiap pertemuan 3 pertanyaan. Mohon maaf ya minasang yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan belum saya bahas ya. Pelan-pelan saya akan bacakan satu persatu dan kita akan jawab ya secara rinci. Mudah-mudahan terjawab dan bermanfaat buat minasang semua. Kalau misalkan ada salah, kalau misalkan ada yang kurang atau ada masukan, boleh tulis di komentar ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya, dan nyalakan loncengnya biar minasang tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Aruran Hyanggo. Ja matane, bye bye.